Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, saya Agustariani Sangen dengan NIM 2330 1080 10015. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tugas anatomi klinis sistem kardiovaskular yang diberikan oleh Dr. Oski. Di sini yang pertama-tama saya akan membahas mengenai jantung dan pembuluh darah terlebih dahulu sebagai pembukaan, yaitu jantung. Jantung adalah organ yang bekerja tanpa henti memompa darah ke seluruh tubuh. Bentuknya itu seperti buafir, seperti yang kita lihat di gambar yang sudah saya taruh di PPT ini, dan terletak di dalam rongga dada, sedikit di sebelah kiri bagian dari tulang dada. Nah, jantung ini sendiri memiliki dua bagian utama yang dikenal sebagai ventricle dan atrium. Untuk atrium sendiri, dia terbagi menjadi dua, yaitu ada atrium kanan yang bekerja menerima darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Dan juga ada atrium kiri yang bertugas sebagai menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Nah, untuk atrium sendiri, lokasinya itu ruangan atas jantung yang bertugas untuk menerima darah dari seluruh tubuh. Lalu selanjutnya ada bilik atau ventricle, yaitu ruangan bawah jantung yang bertugas memompa darah keluar dari jantung, yang terbagi menjadi dua juga, ventricle kanan dan ventricle kiri. Nah, untuk ventricle kanan ini, dia memompa darah yang kaya karbon dioksida ke paru melalui arteri pulmonalis. Lalu ada ventricle kiri yang memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Dan juga ada katup jantung. Katup jantung ini berfungsi untuk mencegah aliran darah kembali ke ruangan sebelumnya. Terdapat 4 katup jantung, itu ada katup trikuspid, katup bikuspid atau mitral, dan juga katup pulmonalis dan katup aorta. Lalu untuk pembuluh darah, karena ini mengenai kardiovaskular, setiap ada kardio pasti kita membahas vaskularnya, yaitu pembuluh darahnya. Pembuluh darah itu ada jaringan yang berfungsi sebagai saluran bagi darah untuk mengalir. Terdapat 3 jenis pembuluh darah utama, yang itu ada arteri, merupakan pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Dinding arteri tebal dan elastis untuk menahan tekanan darah yang tinggi. Dan juga ada aorta. Aorta itu ada arteri terbesar yang membawa darah yang kayak oksigen dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh. Lalu ada vena. Mungkin tersedia juga di gambar ya. Untuk vena sendiri adalah pembuluh darah yang membawa kembali ke jantung. Dinding vena itu dia lebih tipis dan kurang elastis dibandingkan arteri. Nah, lalu dari vena itu terdapat vena cava, adalah vena terbesar yang membawa darah yang kayak akan karbon dioksida dari seluruh tubuh ke serambi kanan jantung. Lalu ada kapiler, yaitu pembuluh darah terkecil yang menghubungkan arteri dan vena. Nah, di sini di kapiler inilah terjadi pertukaran antara darah dan sel-sel tubuh. Nah, mungkin selanjutnya setelah kita mengetahui mengenai apa itu kardiovaskular, kita akan membahas mengenai kelainan atau penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskular. Yang pertama di sini ada gagal jantung. Gagal jantung ini didefinisikan sebagai kondisi di mana jantung tidak dapat lagi memompa cukup darah ke jaringan tubuh. Keadaan ini dapat timbul dengan atau tanpa penyakit jantung. Nah, gangguan fungsi jantung ini dapat berupa gangguan diastolik atau sistolik, gangguan irama jantung, atau ketidaksesuaian preload dan afterload. Keadaan ini bisa menyebabkan kematian juga. Gagal jantung juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu gagal jantung kiri dan gagal jantung kanan.
Gagal jantung juga dapat dibagi menjadi gagal jantung akut, gagal jantung kronis, dekompensasi, serta gagal jantung kronis. Nah, untuk gejala klinisnya sendiri, gagal jantung itu dia mempunyai gejala sesak napas, yang terutama saat pasien itu berbaring, lalu mudah kelelahan, lalu juga ada pembengkakan pada kaki dan pergelangan kaki, bisa disebut juga edem. Lalu ada batuk kering, detak jantung yang tidak teratur, penurunan berat badan yang tidak disengaja. Lalu kita akan memasuki ke patofisiologi. Yang pertama ada disfungsi sistolik yang terbagi atas kontratilitas yang menurun. Artinya, otot jantungnya ini mulai melemah sehingga tidak mampu berkontraksi dengan kuat untuk mendorong darah keluar dari jantung. Lalu juga ada ejeksi fraksi yang menurun. Dalam artian, jumlah darah yang dipompa keluar dari jantung setiap hari itu dia semakin berkurang. Lalu ada disfungsi diastolik. Yang pertama ada kaku ventrikel. Ventrikelnya itu menjadi kaku sehingga dia jadi susah terisi darah. Lalu ada pengisian ventrikel yang terganggu. Dengan artian jumlah darah yang masuk ke dalam ventrikelnya itu berkurang oleh ventrikelnya itu kaku tadi. Lalu ada remodeling jantung. Remodeling jantung itu yang pertama ada hipertrofi ventrikel. Otot jantungnya itu dia lebih menebal sebagai upaya kompensasi, namun itu hal yang kurang baik karena dapat memperburuk kondisi dari pasien. Lalu ada dilatasi dari ventrikel, yaitu ruangan ventrikelnya itu membesar, yang mengakibatkan mengurangi efisiensi dari pemompaan. Lalu ada remodeling ini bisa mengakibatkan perubahan struktur dan fungsi dari sel otot jantung itu sendiri, serta perubahan pada matriks ekstraseluler. Lalu ada neurohumeral kompensasi. Yang pertama itu dia terbagi atas aktivasi sistem saraf simpatis, dalam artian meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah untuk meningkatkan curah jantung. Lalu ada peningkatan sistem RAS atau yang dikenal juga renin, angiotensin, aldosteron. Itu tuh mengakibatkan retensi natrium dan air, meningkatkan volume darah dan meningkatkan tekanan darah. Lalu ada sekresi peptida neurotik atrial atau juga ANP, disingkat dengan ANP. Kalau itu adalah merupakan suatu mekanisme kompensasi tubuh untuk menurunkan tekanan darah dan volume darah. Namun pada gagal jantung kronis itu seringkali tidak efektif. Mungkin ini ada gambar dari patofisiologi yang sudah saya jelaskan. Kalau dari skema sederhananya itu lebih ke kerusakan miokardium yang mengakibatkan penurunan curah jantung, dan itu mengakibatkan aktivasi dari mekanisme kompensasi yang tadi sudah disebutkan yang ada di BPT, yaitu aktivasi sistem saraf simpatis, peningkatan sistem RAAS, dan juga ANP tadi. Lalu ada peningkatan beban jantung, dilanjutkan dengan disfungsi jantung progresif yang akhirnya mengakibatkan suatu gejala dari gagal jantung tersebut. Selanjutnya kita masuk ke kelainan yang kedua, yaitu patent ductus arteriosus. PDA ini adalah suatu kondisi di mana saluran darah yang menghubungkan aorta, yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya, yang merupakan pembuluh darah besar yang membawa darah kayak oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Dan arteri pulmonalis, pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke paru-paru, tetap terbuka setelah lahir. Dengan gejala klinisnya yaitu sesak nafas. Sesak nafas ini sendiri terjadi karena peningkatan aliran darah ke paru-paru. Lalu ada mudah lelah. Kenapa dia mudah lelah? Karena jantungnya itu bekerja lebih keras. Lalu ada berat badan yang tidak bertambah akibat kesulitan makan, jadi berkurangnya penyerapan nutrisi. Lalu ada suara jantung yang abnormal,
itu terjadi karena terdengar bisik jantung akibat aliran darah yang turbulen melalui ductus arteriosus yang terbuka. Nah, di sini ada fungsi ductus arteriosus pada janin karena ini kan termasuk kelainan yang bawaan dari lahir. Jadi untuk fungsi ductus arteriosus pada janin sendiri, pada masa janin itu ductus arteriosus itu berfungsi untuk mengalirkan sebagian besar darah dari arteri pulmonalis ke aorta. Hal ini terjadi karena paru-paru janin belum dapat berfungsi sehingga tidak membutuhkan banyak darah. Lalu ada penutupan ductus arteriosus lahir. Setelah bayi itu lahir dan mulai bernafas, kadar oksigen darah itu kan meningkat. Jadi dapat memicu untuk penutupan ductus arteriosus. Proses penutupan ini melibatkan perubahan tekanan darah dan pengaruh zat-zat vasoaktif. Namun pada bayi dengan PDA ini, untuk kan umumnya itu proses penutupan ductus itu terjadi secara tidak sempurna. Mohon maaf, untuk bayi dengan PDA ini, proses penutupan ductus yang saya jelaskan sebelumnya itu terjadi secara tidak sempurna. Nah, hal itu mengakibatkan darah itu terus mengalir dari aorta ke arteri pulmonalis. Aliran darah yang abnormal ini dapat menyebabkan masalah seperti peningkatan beban kerja jantung, yang dimana jantung harus memompa darah lebih keras untuk mengatasi aliran darah yang abnormal ini. Lalu ada peningkatan tekanan darah di arteri pulmonalis, yang dimana tekanan darah yang tinggi di arteri pulmonalis ini dapat merusak pembuluh darah di paru-paru. Lalu ada penurunan saturasi oksigen darah karena adanya pencampuran darah yang kaya oksigen dengan darah yang miskin oksigen, sehingga saturasi oksigen darah itu dapat turun. Nah, untuk gambar yang di sini ini menunjukkan aliran darah abnormal pada bayi dengan PDA. Darah dari aortanya itu mengalir kembali ke arteri pulmonalis melalui ductus arteriosus yang tidak tertutup sempurna tadi, yang tetap terbuka. Baik, selanjutnya ada tetralogy Fallot yang merupakan kelainan jantung bawaan yang lebih kompleks. Kelainan ini dapat menyebabkan aliran darah dari jantung ke paru-paru itu terhambat, sehingga tubuh tidak dapat cukup oksigen. Nah, di sini ada 4 defek utama jantung yang berhubungan tetralogy Fallot. Yang pertama adalah ventrikel kanan yang hipertrofi, yang dimana otot ventrikel kanan menjadi lebih tebal. Hal ini bisa terjadi karena jantung terus bekerja lebih keras untuk memompa darah melawan hambatan yang disebabkan oleh stenosis pulmonal. Lalu ada stenosis pulmonal, yaitu terdapat penyempitan pada pembuluh darah yang menghubungkan jantung ke paru-paru atau arteri pulmonalis, yang mengakibatkan aliran darah menuju paru-paru itu dia menjadi berkurang. Lalu ketiga ada defek septum ventricle, yang dimana ada lubang pada dinding yang memisahkan ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Lubang ini memungkinkan darah dari ventrikel kiri, yang merupakan darah yang kaya oksigen, mengalir ke ventrikel kanan yang merupakan darah yang miskin oksigen. Lalu ada yang keempat, aorta yang menghadap ke kedua ventrikel. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau aorta itu kan adalah pembuluh darah yang besar, yang seharusnya hanya menerima darah dari ventrikel kiri. Namun pada kondisi tetralogy Fallot ini, aorta ini menerima darah dari kedua ventrikel, baik yang kaya oksigen maupun yang miskin oksigen. Dengan gejala klinisnya, cyanosis, yaitu kulit bibir dan kukunya itu berwarna kebiruan. Lalu ada sesak napas yang terjadi terutama saat aktivitas berlebih. Lalu mudah lelah ini terjadi akibat kekurangan oksigen. Tumbuh kembangnya terhambat juga dan episode squatting, jadi anaknya itu sering berjalan
berjongkok untuk mengurangi sianos. Nah, untuk patofisiologinya sendiri, terdapat aliran darah abnormal yang terjadi karena adanya pulmonary stenosis. Darah dari ventrikel kanan itu sulit untuk mengalir ke paru-paru. Akibatnya, sebagian darah akan mengalir melalui VCD ke aorta, sehingga darah yang kaya oksigen bercampur dengan darah yang miskin oksigen. Lalu ada hipoksia karena adanya pencampuran darah yang tadi, yang kaya oksigen dan miskin oksigen, jadi kadar oksigen dalam darah yang beredar ke seluruh tubuh itu menjadi rendah, yaitu mengakibatkan hipoksia. Hal ini menyebabkan gejala manifestasi klinis yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu sianosis, yaitu kulitnya itu menjadi kebiruan, terutama pada jari tangan dan kaki. Lalu ada hipertrofi ventrikel kanan, yaitu pembesaran otot ventrikel kanan terjadi sebagai upaya kompensasi untuk mengatasi peningkatan tekanan dalam ventrikel kanan akibat pulmonary stenosis. Gambar yang sudah saya pasang di sini merupakan aliran darah yang abnormal pada pasien dengan tetralogi Fallot. Di sini terdapat stenosis katup pulmonal, yaitu adalah kelainan katup jantung. Jadi darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru itu kan melewati kantung pulmonal yang bertujuan untuk mencegah darah mengalir kembali ke jantung. Tetapi pada stenosis katup pulmonal ini bukaannya itu terlalu sempit. Lalu selanjutnya ada VCD atau ventricular septal defect. Ini adalah kelainan jantung bawaan yang terjadi ketika dinding pemisah pada kedua biliknya ini tidak berkembang dengan sempurna sehingga meninggalkan suatu lubang. Lalu di sini juga kita dapat lihat ada penebalan dari otot jantungnya. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai ventricular septal defect, VCD, dan atrial septal defect, ACD. Nah, untuk penjelasannya terlebih dahulu, VCD ini adalah kondisi di mana terdapat lubang pada dinding yang memisahkan kedua bilik bawah jantung atau bisa disebut juga ventricle. Akibatnya darah kaya oksigen dari ventricle kiri dapat mengalir ke ventricle kanan lalu kembali ke paru-paru. Sedangkan untuk ACD sendiri ada kondisi di mana terdapat lubang pada dinding yang memisahkan kedua serabi jantung atau atrium. Akibatnya darah kaya oksigen dari atrium kiri ini dapat mengalir ke atrium kanan. Untuk patofisiologi VCD ini, kita akan membahas yang VCD terlebih dahulu. Dari akibat aliran darah yang abnormal ini, terjadi peningkatan tekanan di ventrikel kanan. Karena volume darah yang memasuki ventrikel kanan meningkat, tekanan di dalamnya juga semakin meningkat. Lalu ada hipertensi pulmonal, yaitu tekanan darah yang tinggi di arteri pulmonalis. Dalam jangka panjang itu dapat mengakibatkan kerusakan pada pembuluh darah di paru-paru. Lalu ada gagal jantung kognitif. Jantung itu jadinya harus bekerja lebih keras untuk memompa darah tambahan sehingga menyebabkan gagal jantung. Lalu tumbuh kembang terhambat tadi karena tubuh tidak dapat mencakup oksigen, pertumbuhan anak dapat terhambat. Untuk ACD sendiri menyebabkan aliran darahnya itu abnormal dari atrium kiri ke atrium kanan. Darah yang kaya oksigennya itu dari paru-paru mengalir ke atrium kiri, kemudian sebagian mengalir melalui ACD ke atrium kanan. Dari aliran darah yang abnormal ini, dia dapat mengakibatkan peningkatan volume darah di atrium kanan dan ventrikel kanan. Volume darah yang masuk itu ke atrium kanan dan ventrikel kanan itu menjadi meningkat. Lalu ada hipertensi pulmonal. Dalam jangka panjangnya itu efek jangka panjangnya itu peningkatan volume darah di paru-paru dapat menyebabkan hipertensi pulmonal. Lalu ada embolisasi, gumpalan darah yang terbentuk di atrium kanan yang mengalami dilatasi dan menyebabkan emboli paru. Lalu ada
Nah, untuk ASD ini gejalanya seringkali tidak spesifik. Banyak pasien dengan ASD yang kecil tidak menunjukkan gejala yang signifikan hingga dewasa. Nah, ini ada tabel perbedaannya dari VCD dan ACD. Kalau untuk lokasinya, VCD itu dia di dinding antara ventrikel, kalau ACD itu dia dinding antara atrium. Untuk aliran darah yang abnormalnya, kalau VCD darah kaya oksigen dari ventrikel kiri ke ventrikel kanan, kalau ACD ada darah kaya oksigen dari atrium kiri ke atrium kanan. Akibat utamanya dari VCD sendiri adalah hipertensi pulmonal dan gagal jantung, kalau untuk ACD adalah hipertensi pulmonal dan emboli paru. Untuk gejalanya, untuk VCD sendiri dia itu sesak nafas, mudah lelah, dan pertumbuhan terhambat. Lalu untuk ACD ini dia sering tidak bergejala dan mudah lelah. Mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai tugas ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi, siang, sore, malam. Terima kasih.